Untuk para peserta Kartu Prakerja yang sudah menyelesaikan kelasnya ya, untuk semua persyaratan kelas sudah diselesaikan, silakan kalian cek ada email dari kelas tersebut yang bunyinya seperti ini mungkin ya. Jadi ini adalah salah satu email yang mengkonfirmasi bahwa kelas yang sudah kita ikuti itu sudah terselesaikan. Dan email ini memberitahukan kepada kita bahwa sertifikat yang kita dapatkan sudah diserahkan ke e-commerce yang sudah kita ikuti. Contohnya Tokopedia ataupun Bukalapak ya. Jadi kalau misalkan kalian sudah mendapatkan email seperti ini, berarti kalian tinggal memberi ulasan di Tokopedia ya. Kalau misalkan kalian sudah memberikan ulasan di Tokopedia, berarti tinggal menunggu saja kapan untuk sertifikat itu bisa muncul di dashboard ya. Ini adalah salah satu email yang saya dapatkan dari salah satu kelas yang bernama Tekin Asia Edu dari Tokopedia. Jadi setiap kelas itu pasti mengirimkan email seperti ini kalau kita sudah berhasil menyelesaikan satu kelas ya. Ini contoh dari Skill Academy. Selamat kamu berhasil menyelesaikan kelas Skill Academy pilihanmu. Jadi dalam waktu 3x24 jam ini pada waktu saya pelatihan dulu ya, sertifikat itu akan muncul di Prakerja atau dashboard Prakerja. Oke, langsung saja berikut ini untuk pembahasan dari permasalahan untuk sertifikat yang belum muncul di akun dashboard Prakerja. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Naim Panca di pembahasan seputar kartu prakerja ya. Mungkin banyak dari teman-teman semuanya yang sudah menyelesaikan kelas, namun permasalahannya sampai saat ini sertifikat yang didapatkan di kelas yang diikuti belum juga muncul di dashboard. Padahal kalau kita ketahui sama-sama bahwa sertifikat yang muncul di dashboard itu adalah sebagai syarat untuk munculnya atau keluarnya atau cairnya insentif yang ada di kartu prakerja. Satu saja sertifikat yang sudah muncul di akun dashboard itu sudah menjadi syarat untuk keluarnya semua insentif yang 4 bulan itu ya. Jadi totalnya ada 2,4 juta rupiah. Namun kendalanya sampai saat ini banyak dari peserta kartu prakerja yang mengalami masalah yang sama, yaitu akun yang atau sertifikat yang sudah didapat di kelas itu belum juga muncul di dashboard ya. Jadi kalau kita ketahui untuk sama-sama alur dari sertifikat itu muncul di dashboard adalah, pertama, kita membeli kelas di salah satu e-commerce, contoh Tokopedia ya, atau mungkin kelas yang sudah kita ikuti tanpa menggunakan e-commerce seperti Pintaria atau mungkin Kemnaker ya. Kita akan mengerjakan suatu pelatihan terlebih dahulu di kelas tersebut ya. Kemudian kalau sudah kita menyelesaikan kelas atau sudah semua syarat terpenuhi dari kelas itu, contoh dari Tokopedia ya, kita contoh dari Skill Academy ya. Dari Skill Academy kan belinya dari Tokopedia. Nanti kita akan menyelesaikan kelas di Skill Academy, kemudian pihak Skill Academy akan mengkonfirmasi ke pihak Tokopedia. Kemudian Tokopedia itu akan mengkonfirmasi ke pihak prakerja ya. Jadi di awal tadi saya sudah sebutkan untuk contoh email kalau kita sudah mengerjakan atau menyelesaikan kelas. Jadi silakan kalian coba cek untuk email kalian, kira-kira kalian sudah mendapatkan email seperti itu belum ya di email kalian di kelas yang kalian ikuti, contoh Skill Academy, Tekin Asia, Kemnaker, atau mungkin website yang ada di kelas yang kalian ikuti. Banyak kendala dari para peserta kartu prakerja yang di situ ketika memilih Tokopedia menjadi kelas yang dipilih atau sebagai salah satu e-commerce yang dipilih di dalam membeli kelas, itu ternyata mengalami masalah kendala ketika memberikan ulasan. Ini salah satunya ya, gagal. Perlu diketahui, kalian baca di notifikasi Tokopedia-nya ya, sebelum memberikan ulasan itu ada keterangan bahwa ulasan itu hanya bisa diberikan 1 kali saja. Kalau misalkan kalian gagal, mungkin kalian sudah pernah memberikan rating atau ulasan kepada Tokopedia. Kemudian masalah untuk akun Tokopedia yang digunakan di 2 akun prakerja ya. Perlu saya sampaikan juga banyak yang mengalami masalah seperti ini ya di peserta kartu prakerja di gelombang 4, 5, dan 6 ini. Yang perlu kita ketahui adalah
kalau kita sudah mengerjakan kelas atau contohnya di Skill Academy, saya contohkan di Skill Academy ya, karena ini yang paling mudah. Di Skill Academy kita sudah memberikan atau sudah menyelesaikan kelas ya. Mungkin kita sudah selesai kelasnya, kemudian pada saat kita membeli kelas itu ternyata kita menggunakan akun Tokopedia dari teman kita ya. Ternyata setelah kita buka Tokopedia untuk memberikan ulasan di Tokopedia itu gagal. Bagaimana ya? Jadi perlu saya sampaikan bahwa pihak Tokopedia itu akan mengkonfirmasi ketika kita sudah memberikan ulasan di Tokopedia dari hasil pembelian yang kita lakukan di prakerja tadi ya. Kalau kita sudah memberikan ulasan, secara otomatis nanti pihak Tokopedia itu akan memberikan konfirmasi ke pihak prakerja. Jadi kalau misalkan kalian ternyata di akun Tokopedia teman kalian itu nggak ada, kalian harus mengkonfirmasi terlebih dahulu ke pihak Tokopedia ya, karena yang bertanggung jawab untuk memberikan konfirmasi ke pihak prakerja adalah Tokopedianya. Namun sayangnya memang susahnya sekarang adalah menghubungi pihak Tokopedia itu tidak bisa menggunakan email ya, kita hanya bisa menggunakan Tokopedia Care. Kalian bisa menggunakan sosial media yang dimiliki oleh Tokopedia, bisa Twitter, Instagram ataupun Facebook ya. Mungkin itu bisa menjadi solusi buat kalian. Tapi seandainya kalian sudah melakukan semua ulasan atau sudah melakukan semua syarat dan ketentuan dari kelas yang diikuti, kalian tinggal menunggu saja untuk sertifikat itu bisa muncul di kartu prakerja kalian masing-masing ya. Maksimal adalah 7 kali 24 jam atau seminggu. Kalau misalkan masih belum untuk muncul di dashboard, silakan kalian telepon pihak prakerja di mana letak permasalahan yang terjadi pada akun kalian ini sampai-sampai sertifikat belum juga muncul di akun dashboard prakerja. Jadi ini bisa kita jadikan sebuah pembelajaran bahwa ketika kita sudah lulus di kartu prakerja, kita harus menyingkronkan semua data yang ada pada diri kita atau akun kita di kartu prakerja ya. Contoh e-commerce atau ya e-commerce-nya atau Tokopedia-nya, kemudian e-wallet-nya jangan sampai beda. Usahakan semua email yang kalian masukkan di pelatihan kartu prakerja itu samakan semua saja, karena biar lebih mudah di dalam mengkonfirmasi ketika ada masalah ya. Oke, sekian dulu untuk pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Silahkan kalian tanyakan di kolom komentar jika masih bingung. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Banyak kesalahan dari saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.